Halo, perkenalkan nama saya Sian Liono dengan NIM 111181064 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Macung. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai the impact of COVID-19 towards international business strategy, a study of Coca-Cola Company. Saya merupakan anggota dari tim 25 Nusantara Project. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap Coca-Cola Company dan strategi globalnya untuk meminimalkan kerugian perusahaan selama pandemi COVID. Awal mulanya perusahaan Coca-Cola ini didirikan pada tahun 1892 oleh John Stitt Pemberton. Fokus utama perusahaan adalah meningkatkan produk mulai dari desain, rasa, bahan, ukuran, dan kenyamanan. Produk ini menyasar kalangan muda hingga tua tanpa memandang gender, termasuk atlet dan pecinta kopi. Perusahaan memproyeksikan pasar berkembang diharapkan berkontribusi sekitar 25% dari volume kasus unit tambahan pada tahun 2020. Namun penyebaran COVID-19 yang cepat menyebabkan minimisasi di semua bentuk kegiatan ekonomi dunia. Coca-Cola telah mengalami penurunan volume secara global sekitar 25%. Pada 27 Maret 2020, pendapatan bersih global perusahaan telah turun 1% menjadi 8,6 miliar US dollar. Coca-Cola Company adalah pengembang di seluruh dunia dalam produksi minuman dingin, minuman buah, soda, jus, air mineral. Coca-Cola Company juga telah meluncurkan varian minuman Coca-Cola, misalnya seperti Diet Coke, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola dengan jeruk nipis, Coca-Cola bebas kafein, dan lain-lainnya. Produk yang paling populer yaitu adalah Coca-Cola Zero Sugar. Coca-Cola Company juga memproduksi minuman ringan lainnya yaitu Fanta dan Sprite. Coca-Cola Company telah menjual produknya di lebih dari 200 negara di seluruh dunia dan telah menjadikan dirinya merek paling berharga ketiga di dunia. Coca-Cola Company memiliki peluang dalam bisnis internasionalnya untuk memperkenalkan dan mendiversifikasi bisnis makanan sehatnya untuk memastikan pendapatan yang lebih baik. Untuk memperluas dan menghadirkan lebih banyak minuman sehat, Coca-Cola Company memiliki beberapa air minum kemasan seperti Kinley. Negara berkembang menjadi pasar potensial. Misalnya Timur Tengah dan Afrika memiliki konsumsi minuman dingin tertinggi. Pastel Analysis. Pastel Analysis yaitu alat strategis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan makro suatu organisasi. Singkatnya dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Mulai dari political factor. Penjualan minuman ringan Coca-Cola Company sangat populer di kalangan publik dan karenanya menghadapi berbagai risiko dalam lingkungan politik. Stabilitas politik, kerangka hukum untuk pelaksanaan kontrak, peraturan harga, pajak, dan peraturan pengupahan. Economical factor, laju pertumbuhan termasuk seperti inflasi dan indikator ekonomi industri. Coca-Cola Company harus mempertimbangkan faktor ekonomi seperti tingkat pendidikan, biaya tenaga kerja, produktivitas, tahap siklus bisnis, tingkat pengangguran. Social factor, Coca-Cola Company harus memahami kebutuhan konsumen dan bagaimana perusahaan merancang pemasaran untuk konsumen, budaya, sikap, minat, rekreasi, demografi, dan tingkat keterampilan populasi, dan lain-lainnya. Teknologi factor,
Perusahaan harus menganalisis lingkungan teknologi untuk bergerak maju, memahami dampak pada struktur biaya minuman, dampak pada struktur rantai nilai industri, barang konsumsi, dan tingkat penetrasi teknologi, dan lain-lainnya. Justification idea. Langkah krusial yang diterapkan seperti pembatasan pergerakan warga telah menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Karyawan perlu bekerja dari rumah, atau karyawan dari luar negeri harus kembali ke negara asalnya. Penyebaran gangguan distribusi dan logistik karena padat karya ini merupakan kerusakan yang signifikan bagi perusahaan multinasional. Minimnya tenaga kerja di bagian produksi menyebabkan volume produksi menurun tajam. Dalam sistem Coca-Cola, perusahaan memproduksi dan menjual konsentrat minuman dan sirup mereka ke 225 mitra pembotolan di seluruh dunia. Mitra pembotolan ini bekerja sama dengan mitra penjual dan pelanggan, seperti toko kelontong, toko serba ada, restoran, bioskop, taman hiburan, dan lain-lainnya. Perusahaan juga memiliki banyak cabang di Amerika Latin, Amerika Utara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Wabah COVID-19 ini menyebabkan bisnis-bisnis ini tutup dan mempengaruhi kinerja Coca-Cola Company secara global. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan sejauh mana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja Coca-Cola Company, untuk menganalisis apa yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kerugian fatal akibat krisis virus corona. Penelitian ini memungkinkan perusahaan lain untuk meniru langkah-langkah yang diterapkan oleh perusahaan dan membantu perusahaan lain untuk meramalkan efek jangka panjang dari pandemi untuk mendapatkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Research methodology, primary research, daftar pertanyaan berupa Google Form dan telah disebar ke 250 responden melalui email dan WhatsApp. Berbagai pilihan untuk mengumpulkan data seperti perilaku konsumen sebelum dan selama COVID-19 untuk membandingkan asumsi produk Coca-Cola, dan secondary research, mulai dari jurnal untuk mengumpulkan data seperti dampak pandemi, dan internet untuk mengumpulkan data tentang Coca-Cola Company dan strategi globalnya, seperti situs resmi Coca-Cola Company untuk mengunduh laporan pendapatan kuartalnya. SWOT analysis. Kekuatan dari Coca-Cola Company yaitu jangkauan global yang diperluas, identitas merek yang kuat, asosiasi merek terbesar, dan loyalitas pelanggan. Negatifnya yaitu persaingan agresif dengan Pepsi, masalah kesehatan juga mempengaruhi. Dan opportunities, diversifikasi produk atau pasar baru, kelemahan pesaing. Threat-nya itu produk palsu dan inferior, ancaman kembalinya COVID-19. Result and discussion the impact of COVID-19 on customer behavior. Di sini ada demographic data jadi di sini ada pertanyaan mengenai gender, umur, race, dan nasionalnya. Comparison of customer behavior between before and during the pandemic. Selama pandemi ini, jumlah responden yang mengonsumsi produk Coca-Cola turun sebanyak 53 responden dari 232 responden menjadi 179 responden. Perubahan data mungkin disebabkan oleh penguncian. Jika dibandingkan dengan frekuensi pembelian produk Coca-Cola sebelum dan saat pandemi, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang membeli produk Coca-Cola pada semua frekuensi mengalami penurunan yang drastis. Nah, di sini ada data tempat pembelian produk Coca-Cola, yaitu restoran terdapat perubahan yang signifikan. Jumlah responden yang membeli produk Coca-Cola di restoran sebelumnya dan selama pandemi turun dari 108 menjadi 44.
sebagian besar responden memilih produk Coca-Cola sebelum dan selama pandemi karena rasanya dengan 176 responden sebelum pandemi dan 143 responden selama pandemi. Sebagian besar responden berpendapat bahwa produk Coca-Cola tidak diperlukan pada saat pandemi, yaitu 70 orang dan 98,59% dari 71 responden. Mayoritas 154 responden tidak beralih ke merek minuman lain selama pandemi. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumen loyal terhadap merek Coca-Cola atau mungkin karena pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar masyarakat kurang mengonsumsi minuman untuk menjaga kesehatan. Kesimpulan yang ditarik dari 205 responden adalah sebanyak 101 responden menyarankan diskon atau penawaran dan 79 responden menyarankan pembuatan produk baru untuk meningkatkan permintaan produk Coca-Cola. The impact of COVID-19 on performance Coca-Cola Company. First quarter, sebelum pandemi, perusahaan memperkenalkan sejumlah produk baru ke pasar dan memperoleh peningkatan 3% dalam volume kasus unit pada Februari 2020. Namun menurun 7% di Asia Pasifik karena pandemi yang terjadi di China. Pendapatan bersih termasuk penjualan konsentrat turun 1% menjadi 8,6 miliar US dollar dibandingkan kuartal pertama tahun 2009 sebelumnya. Alasannya adalah setengah dari pendapatan berasal dari saluran jalur jauh dari rumah, penguncian dan tindakan jarak sosial membatasi kebebasan orang dalam bergerak. Second quarter, perusahaan mengalami penurunan pendapatan paling tajam dalam 25 tahun. Pendapatan bersih turun 28% menjadi 7,2 miliar US dollar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan 53% pendapatan usaha global. Volume kasus unit global berkurang 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara signifikan di Asia Pasifik menurun 18% di India. Investasi pembotolan di India dan Afrika Selatan menurun sekitar 36%. Third quarter, pendapatan bersih perusahaan meningkat secara bertahap meskipun masih menurun 9% menjadi 8,7% miliar US dollar. Alasannya pelanggan memilih platform e-commerce untuk membeli produk Coca-Cola. Saluran jauh dari rumah telah diimbangi dengan pertumbuhan berkelanjutan pada saluran-saluran di rumah. Hal ini menyebabkan peningkatan volume kasus unit global yang hanya turun 4% dibandingkan kuartal ketiga pada tahun 2009. 1% peningkatan merek dagang Coca-Cola dan pertumbuhan Coca-Cola Zero Sugar di Amerika Utara dan Meksiko. Market share and earning per share. Pada kuartal pertama di mana pandemi tidak serius, perusahaan memperoleh bagian nilai dalam minuman siap minum non-alkohol. EPS tumbuh 65% menjadi 0,64 dolar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya. EPS turun 32% menjadi 0,41 dolar di kuartal kedua. EPS turun 33% menjadi 0,40 dolar pada kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal ketiga sebelumnya pada 2019. The strategy of Coca-Cola Company. Melindungi kesehatan, kesejahteraan karyawan, mengutamakan keselamatan di fasilitas produksi dan distribusi, mendorong pekerjaan jarak jauh. Melayani pelanggan dan konsumen, memastikan keamanan dan ketersediaan produk, meningkatkan reputasi dengan memberikan dukungan dan donasi. Conclusion, dalam makalah ini kami mempelajari dan menganalisis strategi global dan operasi Coca-Cola Company selama pandemi COVID-19. Kami juga meneliti dampak terjadinya pandemi terhadap bisnis internasional,
Berdasarkan survei, sebagian besar responden mengurangi konsumsi produk Coca-Cola Company sampai batas tertentu. Penjualan perusahaan juga terpengaruh selama pandemi. Wabah COVID-19 secara signifikan berdampak pada permintaan pendapatan pangsa pasar, laba per saham, bahkan manajemen perusahaan yang telah diubah oleh Coca-Cola Company. Rekomendasi: mengetahui tentang kebutuhan unik dan persyaratan pelanggan, perhatikan pesaing utama di pasar, menggunakan sistem baru iklan dari mulut ke mulut yang menarik. Sekian dari saya, terima kasih.